Kenapa masih takut? Nate Goyard. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, no stand. 2 hoes, 10 toes, new guac on the bands. New whip, new chips, new kicks, Jackie Chan as she play. Bad bitch, no bag, I just hit another lick and she be... Komen ini aku dapatkan kayaknya kemarin atau 2 hari yang lalu ya. Jadi orang ini nanyain, nggak takut pakai upside down? Wow ya. Jadi memang motorku sudah upgrade ke upside down, tapi ditanyain seperti itu, jawabanku ya sudah pasti nggak takut, alias ngapain takut gitu loh ya. Kenapa seperti itu? Karena belakangan itu ya, bukan belakangan sih, kayak dari setahun belakangan ya, tepatnya tahun 2020 bulan Desember itu ada kecelakaan yang membuat shock upside down itu patah ya. Aku sudah pernah dulu bahas kasusnya seperti apa. Kalau kalian pengen nonton kasusnya itu boleh banget ya. Linknya sudah aku taruh di kolom description. Jadi ya kalian mau nonton nanti bisa banget. Semenjak 2021 ya, itu kayaknya ya ada sekitar 2-3 kasus yang bikin upside down itu patah ya. Nggak cuman di NMAX sih, kayaknya di Aerox juga sempat ada. Jadi sebenarnya kenapa upside down itu bisa patah ya? Kalau kalian yang sudah pernah nonton kasus yang aku share sebelumnya, itu kalian pasti bakal tahu jawabannya apa. Tapi kalau kalian mau nonton video ini sampai selesai, itu boleh banget ya. Jadi ada 3 poin yang akan aku bahas hari ini. Kalau kita ngomong secara kualitas ya, upside down yang bermerek ya, dalam arti bermerek bagus, yang aku bisa sebutkan ya, yaitu dari KTC, kemudian dari Scarlett, Equinox, dan beberapa merek lainnya ya, yang tipenya full fog, termasuk RPD yang baru aja aku pasang, tapi memang bukan tipe full fog ya, dia hanya fognya saja, segitiganya tetap pakai aslinya ya. Lalu apakah kualitas dari barangnya itu jelek? Kalau menurutku pribadi ya, kalau merek yang aku sebutkan itu selama ini aku jual loh ya, dan aku pasang di motor konsumen, itu hampir tidak ada masalah satupun ya, hampir tidak ada. Bahkan beberapa yang aku pasang itu untuk konsumen bule yang notabene itu orangnya strict ya, agak gimana aku bisa bilang, kayak berhati-hati banget dan agak sedikit cerewet ya. Tapi selama ini nggak ada yang komplain balik karena patah lah, karena bocor lah sebagainya. Nggak ada. Memang aku pernah bahas upside down-ku yang bocor itu karena memang kesalahan pribadi ya, dalam arti aku tidak membersihkannya. Kalau aku bersihkan itu aman gitu loh. Tapi setelah seal-nya aku ganti dan sampai sekarang nggak ada masalah gitu loh ya. Untuk yang sebelumnya aku pasang, untuk yang RPD sampai saat ini belum ada masalah. Jadi apakah kualitasnya itu menjadi penyebabnya? Aku hanya bisa bilang belum tentu. Lalu apa penyebab berikutnya? Langsung ya nomor 2. Cara pasang itu juga mempengaruhi ya, karena aku tidak bilang semua bengkel bakalan jelek pasangnya, enggak. Cuman memang ada mungkin beberapa yang pasangnya itu kayak semacam asal jadi, yang penting cepet pasangnya, yang penting cepet beres ya, itu ada. Jadinya bisa jadi pemasangannya kurang tepat sehingga bisa menyebabkan patah ya, dalam arti tidak kuat untuk menopangnya ya. Jadi pemasangannya itu bisa jadi ada kesalahan. Kalau sudah terjadi seperti itu, mau barang sebagus apapun, kemungkinan besar bisa rusak ya. Jadi cara pasang juga mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah nomor 3. Kalau menurutku ya, faktor nomor 3 ini yang paling besar kemungkinannya, karena yang nomor 1, nomor 2 itu bukannya tidak besar, tapi ada kemungkinannya ya, ada. Tapi kemungkinannya itu tidak sebesar yang nomor 3 ini. Karena menurutku beberapa dari kalian itu makainya kayak agresif dan mohon maaf aku bilang brengsek ya makainya ya. Karena mungkin dikiranya wah ini barangnya upside down, bisa libas apapun. Jadi kayak polisi tidur sikat, lubang di jalan sikat,
Pokoknya yang halang-halangan di jalan tuh sikat semuanya. Nah, itu yang bisa menyebabkan upside down itu rusak ya. Apalagi kalian tuh yang suka ngebut, kemudian terjadi kecelakaan, brak, ya kan bisa jadi seperti itu. Kasusnya adalah memang yang seperti yang sebelumnya yang aku bahas, itu adalah orang ini ngebut menurut ada berita, kemudian sedikit menyenggol ibu-ibu, dan nabraknya ya nggak mungkin lah sepeda motor lawan sepeda motor itu dalam kondisi bukan adu jangkrik bisa bikin upside down patah. Apalagi motor yang ibu-ibu kendaraan itu hanya kayak lecet dikit aja, penyok dikit aja gitu loh. Sedangkan yang NMAX bisa patah karena nggak logis kalau bukan menabrak benda yang keras gitu loh ya. Menabrak bisa jadi trotoar, bisa kayak pembatas jalan atau separator atau sebagainya yang keras, kan begitu ya. Kalau menurut aku pribadi ya, dengan cara pemakaiannya yang mohon maaf brengsek, kalian mau pakai barang apapun pasti bakalan rusak. Contoh ya, kalian punya mobil Lamborghini atau Ferrari yang harganya tuh miliaran ya. Terus kalian makainya brengsek. Udah main sikat sana sini, tiba-tiba brak, mobilnya hancur. Kan yang salah itu ridernya gitu loh, karena makainya brengsek atau drivernya brengsek gitu loh ya. Jadinya barang yang disalahkan bukan ridernya kalau menurut aku pribadi loh ya. Karena selama ini yang aku pasangin upside downnya, motornya di NMAX atau apapun lah motornya, kita ngomong upside down ya, gak ada tuh yang komplain gitu loh. Aneh aja, karena kayak dibesar-besarkan bahwa mereknya ini jelek, mereknya itu jelek, padahal belum tentu mereknya jelek. Bisa aja karena memang cara pakainya. Mungkin memang ada 1-2 ya kalau kasusnya yang tidak di blow up ya, itu bisa jadi memang ada barangnya, karena kan memang barang tidak 100% sempurna ya. Ada ya 1 apa 2 yang salah produksi. Tapi kalau dilihat dari cara berkendara, itu benar-benar mempengaruhi loh. Kalau riding style kalian itu brengsek ya, hancur kok motor. Mau kalian NMAX harga 300 juta pun juga hancur. Sorry, T-Max harga 300 juta pun juga bisa hancur kalau makainya brengsek ya. Ya, karena mungkin kayak bisa dibilang ya, arogansi di jalan, merasa wah motornya modif harus spesial di jalan, punya gua sendiri. Wow, sikat wet, brak. Yang salah barangnya. Gitu loh ya. Ingat, aku di sini tidak membela siapapun, aku di sini tidak membela barangnya, aku tidak membela ridernya, tapi kita lihat dari berbagai perspektif. Karena aku bilangin ada 3 kemungkinan. Yang pertama memang ada di kualitas barangnya yang memang bagus atau memang apa seperti yang jelek. Yang kedua, cara pasangnya yang harusnya bagus, tapi karena buru-buru dan sebagainya, kejar waktu, kejar target, jadinya masang asal-asalan. Yang ketiga adalah riding style. Kalau dia riding style bagus, harusnya bakalan awet. Tapi kalau riding style brengsek, ya apapun hancur. Mobil atau apapun yang harga miliaran bisa hancur, gitu loh ya. Jadi jangan sekali-sekali langsung menyalahkan barangnya bahwa barang ini jelek. Belum tentu. Ya, kecuali ya barang yang kalian dapat itu adalah KW, ya bisa jadi, atau imitasi bisa jadi. Dengan videonya ini aku berharap kalian gak takut pakai namanya upside down ya, karena upside down itu bukan suatu kesalahan ketika terjadi namanya seperti itu ya, karena belum tentu barangnya yang salah. Jadi bukan langsung menjudge barang salah, enggak ya. Jadi itu penilaianku pribadi. Semoga kalian jangan parno pakai upside down. Karena apa? Karena aku sendiri sudah pakai upside down tahunan, tidak ada masalah. Paham ya? So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andra Faren. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Keep safety riding and enjoy your ride.